Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Hujan lebat, belasan rumah di Amlapura terendam banjir. Antisipasi demam berdarah dengue, Dinas Kesehatan Karangasem menggencarkan pengasapan. Wisata ke air terjun Temesi di Ubud Gianyar. Kasus gigitan anjing liar di Karangasem kembali meningkat. Dinas Pertanian dan Perikanan kembali mengerahkan petugas vaksinator untuk menggencarkan vaksinasi rabies. Sejak bulan Januari hingga April 2024, tercatat ada 444 kasus gigitan anjing, di mana 18 ekor anjing tersebut dinyatakan positif mengidap rabies. Salah satu daerah yang menjadi sasaran vaksinasi adalah Desa Rendang di Kecamatan Rendang. Di daerah ini masih banyak pemilik anjing yang membiarkan anjing mereka berkeliaran di luar rumah. Ini berpotensi menularkan rabies. Selain Desa Rendang, petugas juga melakukan vaksinasi di daerah lain dengan sasaran ribuan anjing liar atau hewan penular rabies. Ya, kalau untuk kasus gigitan di Karangasem ya dari Januari ya sampai April ini sekitar 444 kasus gigitan. Ya. Nah, tetapi setelah kita ambil sampel ya, uji lab, yang positif rabies anjingnya itu 18 ekor. Ini persentasenya kecil, 0,04% ya. Nah, ini menunjukkan bahwa di tahun 2023 kita melakukan vaksinasi anjing secara masif ya, itu hampir 90% kita vaksin. Artinya tingkat kekebalan terhadap rabies itu sudah muncul di anjing kita yang ada di Karangasem itu. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Karangasem mengimbau warga agar tidak membiarkan anjing mereka di luar dan rutin melakukan vaksinasi. Jika ada warga yang terkena gigitan anjing atau hewan penular rabies, maka segera mencuci luka gigitan dengan sabun dan air yang mengalir, lalu segera ke rumah sakit atau klinik terdekat agar mendapat suntikan vaksin anti rabies atau VAR. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Sudah menjadi tradisi, saat arus balik Lebaran, banyak pendatang baru yang datang ke Bali ingin mengadu nasib. Untuk mengantisipasi kedatangan mereka, petugas tim gabungan dari Satpol PP, Disdukcapil, Polri, TNI, hingga Perbekal mulai merazia seluruh kecamatan di Kabupaten Karangasem. Di Kecamatan Kubu, tim gabungan menemukan 35 orang pendatang atau non-permanen yang bekerja di sektor tambang galian C dan di tambak udang. Mereka didata dan seluruh penduduk pendatang tersebut membawa KTP. Namun sesuai aturan Permendagri nomor 74 tahun 2022 tentang pendaftaran penduduk non-permanen, mereka harus mengurus surat keterangan penduduk non-permanen. Antisipasi harus balik yang kemarin itu, agar kita disuruh penertiban penduduk datang yang ada di khususnya di Desa Ababi dan di Kecamatan Abang. Itu Pak ya, itunya gitu. Sekarang udah yang terbaru ini aturan penduduk non permanen namanya. Ada isi aturannya Bapak terkait dengan di dalam isi aturannya yang pengertian non permanen, siapapun nih penduduk yang bertempat tinggal di sana yang domisilinya lain itu dinamanya non permanen. Ya.
tanpa misalnya KTP-nya dari sini, KTP-nya masih di asal. Itu yang namanya non permanen juga. Surat keterangan penduduk non-permanen berlaku selama 1 tahun, dan jika penduduk non-permanen menetap lebih dari setahun di Karangasem, maka ia harus mengurus surat pindah dan wajib ber-KTP Karangasem. Razia pendatang juga dilakukan di Desa Abahbi, Kecamatan Abang. Razia ini dilakukan untuk mencegah gangguan Kamtimas, serta melakukan penataan identitas penduduk pendatang. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Bulan Juni, Mei belum mulai. Ribuan tenaga kontrak di lingkungan Pemkab Karangasem akhirnya bisa bernafas lega. Impian mereka menjadi pegawai negeri terkabul. Tenaga kontrak bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Namun mereka tentu harus memenuhi persyaratan dan mekanisme sebagaimana yang sudah diatur Kemenpan RB. Sebagian besar tenaga kontrak di lingkungan Pemkab Karangasem sudah lebih dari 5 tahun mengabdi. Menurut Bupati Karangasem I Gede Dana, Pemkab Karangasem akan mendapat kuota formasi PPPK sebanyak 2.600 orang yang khusus untuk rekrutmen tenaga kontrak. Lowongan tersebut untuk tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga administrasi sesuai dengan jenjang pendidikan. Rasio apa yang kurang di pemerintah Karangasem seperti dokter spesialis, tenaga teknis, tenaga ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, rekrutmennya ini tentu mengikuti aturan pusat, Pak. SK-nya juga SK dari pusat. Nanti kalau ada tes-tesnya dari pusat, kami hanya mengusulkan dan menerima, Pak. Nah, kontraknya ini dah yang sudah diusulkan dan sudah rekomendasi oleh Menteri Aparatur Sipil Negara. Kontrak ini dah yang akan di P3K-kan. Makanya ada dari SD, dari SMP, dari SMA. Tetapi mohon maaf sekali yang cleaning service, yang supir ini sedang kami perjuangkan, Pak. Sedang kami perjuangkan. Kasihan juga yang supir ini mengabdi sudah ada 15 tahun, Pak. IGD Dana mengatakan Pemkab Karangasem saat ini masih memperjuangkan nasib sopir mobil dinas dan tenaga kebersihan yang jumlahnya saat ini cukup banyak agar mereka memiliki kesempatan sama dalam rekrutmen PPPK nanti. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.